apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tanpa tiang bendera, warga Kota Bandung upacara di perempatan Cikapayang Dago dan kibarkan bendera merah putih raksasa dari atas jembatan layang Pasupati. Tak sarapan, puluhan peserta upacara bendera 17 Agustus di Subang dan Banjar jatuh pingsan. Bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan RI, ratusan warga binaan mendapat remisi kemerdekaan. Upacara bendera memperingati ulang tahun kemerdekaan tak hanya bisa dilakukan di lapangan. Warga Kota Bandung tanggal 17 Agustus 2025 menggelar upacara bendera di bawah Jalan Layang Muhtar Kusumaatmaja alias flyover Pasupati. Dan tiang bendera digantikan dengan pengibaran bendera raksasa dari atas bentang jembatan. Tanpa tiang bendera, tanggal 17 Agustus tepat pukul 10, bendera merah putih raksasa dikibarkan diiringi alunan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat di persimpangan Cikapayang Dago, Kota Bandung. Bendera raksasa berukuran 20 kali 6 meter tersebut dikibarkan oleh belasan petugas damkar Kota Bandung dari atas flyover Mokhtar Kusumaatmaja atau flyover Pasupati. Mereka turun dari atas jembatan layang dengan seutas tali sembari membentangkan bendera merah putih. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang mengibarkan bendera merah putih raksasa itu pun bangga bisa ikut merayakan upacara peringatan kemerdekaan dengan keahlian khusus yang mereka miliki. Bagi kita, ini adalah salah satu ekspresi cinta kita kepada tanah air. Kita mengibarkan bendera dengan ukuran bendera yang tidak kecil. Terima kasih untuk Bukalapak sudah melibatkan kita dari Dinas Kebakaran untuk mengibarkan bendera merah putih yang luar biasa besar. 20 kali 6. Sebagian besar warga yang mengikuti upacara bendera tak biasa ini mengaku sebelumnya tidak tahu akan ada upacara bendera di tengah jalan Simpang Cikapayang Dago. Warga yang sedang berolahraga pagi menghentikan kegiatan mereka lalu mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih dengan hikmat. Terharu ya, biasanya kan saya nggak pernah upacara di outdoor ya. Sekarang saya upacara di outdoor, rasanya enak banget, nyaman, terus suasananya juga lebih natural gitu. Nah, kebetulan kita nih nggak sengaja sebetulnya rute trip goes santainya ini memang menuju ke arah Dago. Ternyata pas di sini dapat kejutan ada upacara on the road. Jadi surprise banget dan mudah-mudahan sampai generasi selanjutnya tetap melaksanakan upacara-upacara yang unik seperti ini tanpa hilang kesakralannya. Anak muda semangat di tengah gejolak kepemerintahan seperti ini, tetap semangat, tetap positive thinking, bekerja keras, jangan menyerah. Upacara pengibaran bendera merah putih raksasa dari atas jembatan layang Pasupati ini diselenggarakan oleh sebuah kelompok masyarakat bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Jalan hanya ditutup selama 3 menit saja, yaitu saat pengibaran bendera sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kota Bandung menjadi pusat kirab budaya rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat. Kirab menghadirkan 2 kereta kencana yang salah satunya pernah digunakan Istana Negara Jakarta. Kirab budaya HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai dari Gedung Negara Pakuan menuju lapangan Gasibu Bandung jadi ajang para pejabat untuk tampil di depan publik. Mereka menggunakan 2 kereta kencana yang salah satunya pernah dipakai oleh Istana Negara untuk kirab bendera dari Monas ke Istana Merdeka Jakarta.
Dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, rombongan kirap diiringi pasukan berkuda serta perwakilan perangkat daerah Pemprov Jawa Barat yang tampil mengenakan pakaian adat Nusantara. Warga pun antusias melihat iring-iringan kirap di sepanjang jalan. Pengalaman edukasi yang luar biasa ya di peringatan Hari Kemerdekaan ke-80, karena mungkin nggak setiap tahun bisa mengalami hal seperti ini. Sengaja Bu datang ke sini? Ya udah di planning, karena liburnya kan dari hari Sabtu, Minggu, Senin ya, jadi ada jeda waktu lumayan lama. Dan searching juga cari informasi, ternyata alhamdulillah di Pakuan ada pawai kirap budaya. Tidak hanya iring-iringan para pejabat Pemprov Jabar, kirap juga diramaikan parade kendaraan klasik. Rute kirap dimulai dari Gedung Negara Pakuan, melintasi Jalan Viaduk, Jalan Wastu Kancana depan Balai Kota Bandung, berlanjut ke Jalan Insinyur Haji Juanda, lalu berbelok di perempatan Jalan Sulanjana sebelum berakhir di depan lapangan Gasibu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Beragam cara masyarakat tanah air mengibarkan bendera merah putih tepat pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus di momen HUT RI ke-80. 3 anggota Polri dari Polres Garut melompat dari atas tebing gunung menggunakan parasut para layang agar bisa mengibarkan sangsaka merah putih raksasa di langit Garut. Aksi Bribka Saipul, anggota Polres Garut dan 2 orang rekannya dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih dari atas langit wilayah Gunung Putri tanggal 17 Agustus lalu. Menggunakan parasut para layang, mereka mengudara dari Gunung Putri. Setelah berhasil melayang di udara, Bribka Saipul pun kemudian membentangkan bendera berukuran besar di atas langit Garut. Sebagai bentuk rasa syukur dan bangga terhadap negara Indonesia yang mana hari ini adalah hari kemerdekaan yang ke-80. Semoga Indonesia semakin maju, kuat, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Saipul bersama 2 orang rekannya sempat mengitari wilayah udara pusat kota Garut selama 1 jam. Setelah sempat menjadi tontonan warga, mereka lalu mendarat di lahan terbuka di wilayah Tarogong. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Majelis Ulama Indonesia MUI Garut menggelar upacara bendera bersama ex-pengikut aliran sesat yang telah menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Mereka menjadi petugas upacara peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus lalu. Tanggal 17 Agustus, pengurus Majelis Ulama Garut melaksanakan upacara bendera peringatan HUT RI di halaman kantor MUI. Namun ada yang berbeda, petugas upacara bukan berasal dari para pelajar atau pengurus MUI, namun dari warga yang sebelumnya pernah terpapar aliran sesat. Dibina oleh MUI, mereka telah menyatakan kembali sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. MUI Kabupaten Garut dan organisasi Al-Magharib selalu dibina, diarahkan yang ada kaitannya dengan rasa cinta terhadap NKRI. Mas, rasanya gimana? Rasanya? Alhamdulillah, mungkin rasa-rasa patriotisme saya tergugah kembali, rasa nasionalisme saya tergugah kembali. Menurut Ketua MUI Garut, keikutsertaan mereka sebagai petugas upacara adalah bukti bahwa para mantan anggota NII ini telah menerima ideologi Pancasila dan melepaskan paham sesat yang dianut sebelumnya. Mereka itu dulu tidak pernah mau melaksanakan upacara bendera merah putih. Mereka tidak mau menghormat terhadap merah putih. Mereka menghormat merah putih itu musyrik. Maka pembuktian mereka atau beliau-beliau ini adalah sudah kembali ke pangkuan pertiwi, maka kita selenggarakan upacara hari ulang tahun ke-80 atau upacara merah putih. Jadi pelaksanaan mereka gitu? Ya. Saat ini Majelis Ulama Indonesia membina 576 warga ex-NII yang tersebar di 25 kecamatan di Garut. Dari jumlah tersebut, 171 orang di 6 kecamatan prioritas mendapatkan pembinaan secara intensif.
MUI melakukan pembinaan ideologi, keagamaan, juga pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Tidak lupa warga ex-NII ini juga diberikan bekal pemberdayaan ekonomi dan usaha kecil. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pengibaran bendera juga dilakukan di kawasan objek wisata Kawah Putih Kabupaten Bandung. Upacara sekaligus pengibaran bendera berlangsung hikmat meski dilakukan dalam cuaca dingin. Ratusan siswa sekolah dasar di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung dengan semangat mengikuti upacara bendera HUT ke-80 kemerdekaan RI hari Minggu lalu yang diselenggarakan di objek wisata Kawah Putih. Mereka dilibatkan dalam upacara oleh aparat kepolisian. Ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kecintaan kita sebagai anak bangsa kepada Indonesia. Dan ini tentunya juga untuk menumbuhkan bahwa perjuangan para pahlawan ini harus kita lanjutkan ya dengan mengisi hal-hal yang positif. Kenapa di Kawah Putih kami bentangkan bendera merah putih? Sehingga masyarakat lokal, masyarakat Indonesia, juga wisatawan dari luar negeri bisa melihat bahwa inilah Indonesia, begitu indah, begitu hebat, ya, begitu luar biasa. Meski di tengah cuaca dingin dan berkabut, para siswa tetap hikmat mengikuti upacara bendera. Terlebih lagi pada saat lagu Indonesia Raya berkumandang menggema di tengah hutan yang berada di kaki Gunung Patuha ini. Objek wisata Kawah Putih berada di ketinggian 2.430 meter di atas permukaan laut dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Panasnya terik matahari membuat sejumlah peserta upacara 17 Agustus di Pantura, Subang, dan Banjar mendadak pingsan pada Minggu pagi. Para peserta yang pingsan umumnya belum sarapan. Tim medis dari Puskesmas Kecamatan Pato Besi dibantu Puskesmas Rancabangu, Subang mendadak sibuk karena sekitar 18 orang mendadak pingsan saat mengikuti upacara peringatan HUT RI di lapangan Kecamatan Patok Besi. Hal serupa juga dialami peserta upacara di lapangan Kecamatan Pamanukan. 20 peserta yang pusing hingga jatuh pingsan terpaksa dilarikan ke belakang lapangan. Mereka yang pingsan umumnya akibat belum sarapan. Meski berlangsung hikmat di balik pelaksanaan upacara bendera peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka di lapangan Kota Banjar, tim medis bekerja keras menyelamatkan satu persatu peserta upacara yang jatuh pingsan. Petugas kesehatan dari Puskesmas membawa mereka keluar dari barisan ke lokasi tenda tim kesehatan yang teduh. Mayoritas peserta upacara yang jatuh pingsan adalah para pelajar yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat upacara. Namun setelah ditangani tim medis, para peserta kembali pulih.